Oke, baik semuanya teman-teman. Terima kasih untuk yang bersedia menonton video ini. Sebelumnya saya akan disclaimer dulu ya. Segala rekomendasi dan analisa saham hanyalah bersifat memberi pandangan semata. Pandangan saya, pembuat video, saya tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul. Segala keputusan ada di tangan sendiri, teman-teman sendiri. Semua yang terdapat dalam video ini hanya sebatas opini dan analisa saya. Saya tidak ada maksud mendiskreditkan emiten tertentu dan tidak ada maksud juga untuk menggiring opini emiten tertentu juga. Jadi ini hanya penilaian pemandangan saya aja ya. Baik. 6 juta lot saham Pak UYM. Emang beneran real. Oke. Kemarin ini kan sampai closing bursa di tanggal 27 hari Jumat itu sempat rame ya, masih rame mengenai saham real yang hangat dibicarakan. Newsnya muncul pada keluar di tanggal 21 Agustus 2021. Yusuf Mansur borong saham real. Ini pandangan analis katanya seperti itu. Asik. Ustaz Yusuf Mansur memborong saham PT Repower Asia Indonesia atau kode emiten real sebesar 30 miliar, dan tiba-tiba harga saham emiten yang bergerak di sektor properti ini melonjak tinggi pada perdagangan Senin 16 Agustus 2021 kemarin. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia atau BEI yang dikutip Sabtu 21 Agustus 2021, saham real mampu melesat paling signifikan sebanyak 120% pada periode 16 sampai dengan 20 Agustus 2021. Harganya terkerek dari level 50 sampai dengan ke level 110. Wow. 16 cuma 4 hari bisa mendapatkan bagger. Wow, sangat luar biasa ya. Ini newsnya saya capture, saya ambil dari kanal idxchannel.com ya, bisa teman-teman cek juga. Nah, katanya seperti ini buat para retail nih. Tapi kalau niat memborong saham tersebut dan mengakuisisi nantinya dengan nilai akumulasi di atas 50%, maka beliau punya rencana lain untuk itu. Sehingga bagi para investor retail membeli saham real hanya untuk ikut-ikutan itu sangat tidak tepat. Ingat loh buat retail nih, yang tim ikut-ikutan itu sangat tidak tepat katanya, karena beliau punya rencana lain mungkin ya untuk beli saham real itu. Baik. Di sini kita lihat dulu ya kepemilikan saham real. Ini data saya capture tanggal 29 Agustus 2021. Oke, dengan total saham dengan keseluruhan ini ada 6 Berlian Sinergi 46%, PT Harmoni Harum Propertindo ada 15%, masyarakat di 37%, dan total ini ada sekitar 6 triliun something ya. Banyak. Sorry, 6 miliar, 6 miliar. Oh, 6 triliun. Sorry. Saya ralat. 6 miliar. 6 miliar something pokoknya. Banyak di sini. Jadi kalau kita lihat dari total saham yang beredar dan yang Pak Ustadz beli sebanyak 30 miliar, itu kita jumlahkan sebesar 600 juta saham. 600 juta lembar atau 6 juta lot jadinya ya. Dengan total kepemilikan Pak Ustadz itu sebesar 9%. Oke? Dengan total kepemilikan itu 9%. Kalau dia memang benar beli 30 miliar di harga gocap, itu berarti total kepemilikan Pak Ustadz itu ada di 9%. Oke. Nah, untuk total kepemilikan saham di atas 5% itu seharusnya tercatat di KSC atau di IDX atau di Bursa Efek. Ya, di atas 5% itu seharusnya tercatat di KSC, Bursa Efek, atau di data-data IDX gitu. Ya banyaklah data-data yang bisa kita cari tahu. Contohnya kayak kemarin Pak Mr. B beli saham J-Sky gitu ya kan, dengan total kepemilikan sekian persen tercatat ada.
Nah sampai saat ini kalau yang di real saya cari saya nggak ketemu. Dengan total kepemilikan di atas 5% atau sampai 9% itu saya cari nggak ketemu. Oke, saya nggak ketemu. Saya nggak ketemu data itu, ya. Data itu saya nggak ketemu. Tapi kalau misalkan ada teman-teman atau ada siapa yang punya data yang lebih lengkap, nah mungkin bisa share, terus kita bisa diskusi sama-sama. Dan sini ada salah satu yang saya sayangkan juga ya, siapa dari analis saham Pak Zulbaidi Latif. Beliau bilang, dilihat dari kinerja perusahaan memang naik dari waktu ke waktu, namun untuk seorang pemula yang ingin investasi jangka panjang saham real ini tidak cocok. Ingat, saham real ini tidak cocok ya untuk seorang pemula ya, oke. Minimal saham tersebut sudah bisa tumbuh asetnya 5 tahun terakhir. Kalau ini baru dari 1 tahun terakhir saja investor niat jangka panjang, maka sebenarnya jangan meniru Yusuf Mansur, jangan ikut-ikutan katanya, jangan ditiru. Menurut dia Yusuf Mansur punya banyak dana yang jika gagal saham bisa beli saham lain. Itu pun kalau niatnya mengambil capital gain. Jadi kalau mengambil capital gain juga ya Yusuf Mansur nggak usah takut katanya. Kalau di real ini gagal dia bisa cari yang lain. Tapi kalau niatnya memborong saham tersebut dan mengakuisisi nantinya dengan nilai akumulasi di atas 50%, maka beliau punya rencana lain untuk itu, sehingga bagi para investor retail membeli saham real hanya untuk ikut-ikutan itu tidak tepat. Dia bilang seperti itu. Nah yang jadi pertanyaannya ini, Pak Zulbaidi Latif ini sudah ngecek dulu atau belum? Dengan rumor yang beredar itu sudah ngecek atau belum? Benar atau tidak? Pak Ustadz Yusuf Mansur ini membeli saham real di harga gocap sebanyak 30 miliar. Benar atau tidak? Karena kenapa? Dari Bursa Efek sendiri pun menanyakan ke real. Bingung. Bursa Efek pun bingung menanyakan ke real. Mengingat diberitakan bahwa transaksi pihak yang bersangkutan sebesar 30 miliar dengan harga 50, maka jumlah saham yang dimaksud adalah sebesar 600 juta saham perseroan atau sekitar 9% dari jumlah modal di setor perseroan. Atas hal tersebut mohon penjelasan. Nih, meminta penjelasan Bursa Efeknya atas pemenuhan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11 OJK 4 2017 tentang laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan perusahaan terbuka. Mereka ini aja minta penjelasan. Dan jawaban Cyril seperti ini. Sampai dengan saat ini manajemen Perseroan tidak menerima informasi kepemilikan saham yang melebihi ketentuan pelaporan dari pihak Biro Administrasi Efek. Demikian surat tanggapan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Mereka aja nggak tahu, belum tahu, belum dapat informasinya dengan perubahan kepemilikan saham tersebut. Tapi yang saya sayangkan Pak Zulbaidi Latif bisa berstatement seperti ini, seolah-olah menyalahkan para investor pemula, para trader pemula di dunia saham. Ya nggak seperti ini dong Pak, harusnya edukasi. Menurut saya seperti itu. Kalau terus-terusan mau nyalain pemula, ya nggak akan selesai Pak. Kalau masih banyak tukang pom-pom yang beredar gitu, influencer, artis ya kan, yang beredar, terus yang disalahin pemula lagi, salahnya ikut-ikutan, nggak bisa begini, harusnya nggak begini statementnya. Ini sangat saya sayangkan. Kenapa saya menyayangkan ini? Ya keterbukaan informasinya aja di realnya aja masih belum tahu dengan kepemilikan itu, dengan rumor berita yang beredar, nggak tahu mereka. Oke, jadi di sini intinya real sendiri nggak tahu kalau katanya
si Pak Ustadz beneran beli saham itu sebanyak 30 miliar. Nggak tahu, real nggak tahu. Oke, real nggak tahu. Nih, jawaban dari real sendiri, dia tidak tahu. Teman-teman bisa lihat dan bisa cek sendiri di RTI-nya, ada di keterbukaan informasi. Baik, setelah dari itu kita coba lihat dari transaksi broker summary. Dari transaksi broker summary pun saya lihat dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2021 itu tidak ada transaksi sebanyak 30 miliar pembelian. Itu berarti kita jadikan akumulasi ya. Akumulasi sebanyak 30 miliar itu tidak ada. Oke. Tidak ada di pasar reguler. Di pasar negosiasi pun tidak ada. Tidak ada. Teman-teman bisa cek sendiri. Ya, teman-teman bisa cek sendiri dari data broker summary-nya. Baik. Dan kita lihat di sini malahan AI melakukan distribusi sebanyak 15 billion atau 15 miliar distribusi di kisaran harga 115. EP juga distribusi, MG pun distribusi, C distribusi, HD distribusi. Yang paling besar di sini kita lihat AI melakukan distribusi, dan yang melakukan pembelian XC dan NC yang beli. Ini mereka distribusi semua. AI ini siapa? AI ini siapa? AI ini adalah sekuritas yang disebut oleh Pak Ustadz. Ini kita lihat, ini beberapa yang lalu di Kaihian katanya. Dia bilang di kantor IOB Kaihian atau di kantor Power Indonesia, saya nggak tahu lah di mana. Pokoknya beliau terlihat sedang menandatangani perjanjian MOU ya. Saya nggak tahu MOU apa. Ya, pembelian atau apa yang saya nggak tahu. Saya nggak berani berasumsi di sini karena saya nggak punya datanya. Nah, UOB Kaihian itu kode brokernya AI. AI. UOB Kaihian Sekuritas itu adalah AI. Nah, ini beberapa hari yang lalu di UOB Kaihian urusan saham real. Bismillah, alhamdulillah, ini saham gocap, tapi fundamental yang bagus. Di sini beliau bilangnya apa ya? Saya masuk jadi pemegang sahamnya. Tuh katanya dia masuk ingin menjadi pemegang sahamnya. Tapi dari UOB sendiri, AI sendiri, yang saya lihat tidak ada akumulasi pembelian ya, malah distribusi ya. Atau saya kurang data atau di mana teman-teman punya data lain, mungkin bisa di-share, bisa kita diskusikan kembali nanti di next video saya buatkan lagi. Yang pasti dari UOB atau kode broker AI itu melakukan distribusi sebanyak 15 billion atau 15 miliar di harga 150. Ya, terkait ini saya nggak tahu driver supirnya AI ini siapa, saya nggak tahu. Bahan dari siapa saya pun nggak tahu. Kalau katanya beliau masuk beli, tapi kok yang kita malah keluar, piye gitu ya kan. Katanya beliau beli, tapi kok keluar, piye. Tapi kok bisa terbang bang? Iya, nggak tahu ya. Mungkin karena hype-nya market ya, karena berita muncul, hype market, banyak yang kakak dua jadi naik ya. Jadi di sini saya nggak tahu. Seperti itu. Karena akumulasi di sini tidak terlihat ya dari UOB sendiri. Ya, teman-teman bisa cek sendiri lah dari broker summary-nya. Ya, dirunut dari tanggal 1 Agustus, 2, terus dirunut aja lihat. Itu saya sudah cek, tidak ada pembelian atau akumulasi. Baik. UOB Kaihian Sekuritas atau kode broker AI ini dia ini siapa sih di Repower Indonesia atau Real, kode saham Real. UOB Kaihian Sekuritas atau AI ini, beliau ini adalah salah satu underwriter-nya selain MNC Sekuritas, UOB
kajian sekuritas untuk underwriternya real. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini data yang di bawah ini saya tarik dari data yang ada di idx.com. Nah, ini Yobi kajian. Jadi kalau kita lihat, kalau kita nilai, underwriternya malah jualan, bukan akumulasi, bukan beli, jualan. Dia malah jualan. Jadi berbanding terbalik ya dengan berita yang ada. Berbanding terbalik dengan berita yang ada gitu. Dan yang disayangkan lagi ada salah satu apa sih analis saham menyalahkan pemula katanya. Oh, di situ sangat disayangkan sekali ya, seorang analis menyalahkan seorang pemula. Ya pemula ya nggak tahu dong, ya harusnya diajarin lah, bukan malah disalahkan seperti itu. Di sini menurut saya kurang etis ya untuk menyalahkan seperti itu. Karena yang kita lihat juga di sini UOB sendiri atau AI malah distribusi, underwriter ini distribusi jelas ada jelas distribusi, jualan bukan beli, jualan. Jadi beritanya berbeda. Kalau katanya masuk tapi ini kok malah exit, harusnya enter ini malah exit gitu ya kan. Nah di sini pun Pak Aulia Firdaus ini selaku dirut ya, direktur utama kalau nggak salah di Repower Asia Indonesia atau Real, ini pun sempat foto bareng dengan Pak Ustadz. Dan ada ya, ini kayaknya bajunya sama yang dikenakan Pak Ustadz saat menandatangani MOU tadi. Fotonya sama, jelas sama. Dan ada statement juga yang seperti ini, katanya saya bukan tukang gorengan kok ya, ini whatever lah beliau bilang seperti apa tukang gorengan itu bukan. Yang pasti di sini saya lihat Pak Aulia Firdaus posting foto dengan Pak Yusuf Mansur. Beliau ini dirut, direktur utama ya kan. Namun penjelasannya berbeda di sini. Yang saya tanya, kok dia bisa bilang nggak tahu, tidak menerima informasi kepemilikan saham yang melebihi ketentuan pelapor dari pihak Biro Administrasi Efek? Kok jawabannya aneh? Jadi di situ ganjalan saya, analisa saya kok beda gitu saya. Beda dengan kenyataan yang ada, beda dengan realnya itu beda. Dengan yang ada di media dengan realnya itu kok beda gitu. Ya kan kita bisa menganalisa ya, di market itu kita bisa menganalisa sendiri. Dan untuk saham real sendiri saat ini kita lihat, saham real sendiri saat ini kemarin sempat digoreng dari gocap naik ARA lalu ARB ini, wah ini air mata banyak nih di sini kan. ARB lalu ditarik lagi MG nih, masih nih buat kelakuan MG nih, saya tahu banget nih dari ARB terus digas ke atasnya MG lalu distribusi di atas. Nah distribusi di 115, AI di 115 melakukan distribusi, berarti di kisaran sini dia melakukan distribusi ya. Bisa kita lihat teman-teman, saat ini saham real itu berada di angka 107 dan yang terbanyak ini adalah retail. Yang saya masih terjebak ya, kasihan justru kasihan saya, apalagi kalau sampai sahamnya tidur lagi ke 50 ya, kita nggak tahu sampai turun lagi ke 50 karena rumornya seperti ini dengan kenyataan media semuanya nggak real, berbeda gitu. Menurut saya nggak real ya, dengan katanya ada pembelian dan ini menurut saya tidak real. Tapi kalau data saya salah, data analisa saya salah, mungkin teman-teman bisa share ke saya, nanti akan saya buatkan. Oh enggak bang, ini saya nemu datanya ini, dia beneran beli ini dengan data ya, by data. Kita diskusi di sini by data.
Kalau misalkan data saya salah bisa nanti akan saya perbaiki, kita akan diskusikan lagi, saya buatkan lagi video. Jadi yang kita lihat di sini adalah harga saham ini closing di angka 107. Ini semuanya masih ada retail. Ini udah pada keluar nih, bos-bosnya udah pada keluar ya. Lalu gimana Kak, Om atau Pak, apakah Senin real bisa naik lagi? Ya semoga bisa naik, semoga bisa naik. Doa saya pada teman-teman semoga bisa naik untuk saham real sendiri ya. Ya jadi bisa untuk lakukan taking profit. Jadi kalau dari analisa saya ya, dengan berita atau rumor yang beredar itu tidak ada pembelian, tidak ada akumulasi pun tidak ada, sama halnya seperti di JBRA tidak ada. Tidak ada akumulasi di situ, tidak ada akumulasi pembelian di situ. Baik buat teman-teman, untuk semuanya, kalau di sini sudah bisa menilai sendiri, bisa melihat sendiri bagaimana analisa, bagaimana gambaran saya. Jadi segala keputusan setelah menonton video ini ada di tangan teman-teman sendiri semuanya. Baik, itu saya ucapkan terima kasih untuk yang telah menonton. Saya ucapkan sehat selalu dan cuan selalu. Terima kasih.